Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk mempelajari materi tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11 PKP. Di materi ini kita sudah masuk ke bab 2 tentang pengelolaan anggaran. Nah, di pengelolaan anggaran ini apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama adalah memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Yang kedua, menerapkan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja. Yang ketiga, melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, menyusun anggaran, pendapatan, dan belanja. Nah, mari disimak materi yang pertama tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, setiap usaha, baik itu usaha yang masih kecil atau yang sudah besar, mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan laba tersebut tentunya diperlukan strategi guna mewujudkannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang anggaran perusahaan. Dengan penganggaran yang baik, suatu usaha akan lebih bisa mengatur keuangan perusahaan. Mereka dengan anggaran yang akan bisa menentukan arah kebijakan suatu perusahaan. Untuk memahami lebih lanjut tentang anggaran, mari kita simak pengertiannya. Pengertian kebijakan pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling baik bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Karena mengingat pentingnya pengelolaan keuangan, maka dibuatlah kebijakan untuk mengelola instansi keuangan tersebut. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok untuk melakukan pengelolaan keuangan. Nah, tujuan dilakukannya kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama adalah mencapai target perencanaan dengan lebih efisien. Karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dialokasikan dengan maksimal. Yang kedua, membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi, karena adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan atau instansi. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan serta kegiatan dengan baik dan terencana. 4. Mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. 5. Meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan. Dan yang terakhir, memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode atau kurun waktu tertentu.
Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan adalah agar dapat menggambarkan seberapa besar anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik. Nah, apa aja sih ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik? Nah, yang pertama adalah kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan atau instansi. Kedua, kebijakan tersebut harus transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan. Yang ketiga, kebijakan keuangan tersebut dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam suatu instansi atau perusahaan. Yang keempat, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaan. Nah, apabila kebijakan yang dibuat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan dari suatu perencanaan dapat tercapai. Perusahaan atau instansi dapat beroperasi dengan lancar sesuai harapan semua pihak. Nah, dari pemaparan tersebut ada beberapa manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. 1. Menggambarkan kebijakan dalam satu periode anggaran. Jadi, kebijakan pengelolaan keuangan itu menggambarkan dalam satu tahun apa aja sih yang akan dilaksanakan atau yang akan menjadi kegiatan di suatu perusahaan atau instansi. Yang kedua, melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. Nah, ketika sebuah instansi atau perusahaan mempunyai perencanaan yang baik dan dijalankan dengan benar, maka kebijakan tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak lain seperti investor, terus kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan lain-lain. Nah, manfaat yang ketiga, bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. Dan yang keempat, memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Yang kelima, sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. Yang keenam, sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak ketiga.